Oke, maka harapan saya nanti teman-teman di luar kuliah ini, kalau misalnya punya kesempatan mendownload kitab atau mencari buku di perpustakaan, di toko buku yang menjelaskan tentang ilmu wakaf dan ibtida. Ya, banyak-banyak, sudah banyak sekali. PDF itu sudah banyak. Nanti saya coba akan share ya. PDF terkait kitab Al-Ilmu Waqfi wal Ibtida. Kita akan lihat di sana mana tempat layak kita berhenti. Baik, mungkin ada satu yang boleh membantu untuk membacakan ini bukunya. Siapa ya? Itu Mbak Syarifatus Suraya. Suraya. Boleh bantu membacakan Baik. untuk bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 10 Wakaf dan Ibtida. Di antara fase dan syarat agar pembaca Al-Quran dapat mencapai kualitas bacaan tartil optimal sebagaimana tuntutan ayat 4 surat Al-Muzammil adalah mengetahui dan menguasai hal ihwal wakaf, ma'rifatul wukuf. Mengingat persoalan ini tidak mudah, apalagi bagi mereka yang tidak menguasai tata bahasa Arab, para ulama merumuskannya dengan tanda atau rumus wakaf. Oke, bentar. Nah, ini yang perlu kita syukuri teman-teman. Makanya saya sering katakan, kita ini sekalipun berada sebagai umat akhir zaman ya, yang belakangan, salah satu yang kita syukuri adalah jadi mushaf Al-Quran itu sudah dilengkapi dengan berbagai apa istilahnya itu ya, perlengkapan lah di luar ayat itu ya, di luar teks aslinya Al-Quran. Berbagai aksesoris lah bisa kita katakan seperti itu. Kayak harokat, kemudian tasydid, kemudian termasuk ini ya, wakaf ibtida, wakaf itu tanda wakaf. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Nabi itu nggak pernah merumuskan tanda wakaf, itu nggak pernah. Hanya ada beliau kebiasaan berhenti pada satu kalimat tertentu, itu sehingga para ulama merumuskan wakaf pada tempat tertentu. Tapi perjalanannya ke sini, tanda wakaf itu berkembang pesat. Ya. Coba teman-teman kalau punya mushaf, kalau bisa ya teman-teman SZT ini punya mushaf yang berbeda, mushaf standar Indonesia dengan mushaf Madinah Al-Munawwarah atau mushaf Timur Tengah. Itu coba dibandingkan bagaimana wakaf antara mushaf Timur Tengah dengan mushaf standar Indonesia. Saya punya juga dua-duanya. Jadi mushaf Indonesia itu tanah wakafnya lebih banyak dibandingkan mushaf Timur Tengah. Entahlah apakah karena orang-orang Arab itu nafasnya terlalu panjang, sehingga mereka itu tidak begitu membutuhkan tempat wakaf yang banyak. Tapi kita mushaf standar Indonesia, karena merujuk kepada mushaf Karachi Pakistan itu, kita menemukan ada banyak tanda wakaf ya. Ada sin, ada sola, ada qaf, ada qola, ada jim, ada bahkan dulu itu ada mushaf tanda wakaf zai, ada macam-macam lah ya. Tapi banyak tanda wakaf itu. Oke, lanjut. Perlu digarisbawahi bahwa persoalan wakaf ini sangat erat pula dengan hal ihwal ibtida, yakni memulai bacaan setelah wakaf. Maka wajar bila persoalan wakaf dan ibtida telah menjadi agenda pembicaraan para ulama dari dahulu hingga saat ini, sebab akan berimplikasi terhadap penafsiran Al-Quran. Dengan memperhatikan wakaf dan ibtida di dalam membaca Al-Quran akan kelihatan ketepatan makna ayat-ayat Al-Quran. Sebaliknya, dengan tidak memperhatikannya, maka bisa jadi makna suatu ayat akan berbeda sama sekali dengan maksud yang dikehendaki oleh ayat tersebut. Oleh karenanya, tanda wakaf adalah ibarat kompas, penentu arah kemana harus dituju. Artinya, tanda wakaf adalah semacam pelita sehingga pembaca Al-Quran dapat mengetahui maksud yang terkandung di dalam ayat. Untuk diketahui bahwa dasar dan pedoman utama wakaf pada suatu lafaz dalam Al-Quran adalah perhatian terhadap makna dan susunan redaksi ayat. Artinya, ketika hendak wakaf haruslah diusahakan sampai pada kalam atau pembicaraan yang sempurna. Dengan kata lain, apabila di dalam membaca Al-Quran mendapatkan lafaz yang berbentuk fi'il atau kata kerja, maka harus pula dibaca sehingga fa'il atau subjeknya. Maka harus pula dibaca hingga fa'il atau subjeknya.
Apabila mendapatkan lafaz yang berbentuk mubtada atau pokok kalimat, harus pula dibaca hingga khobar atau predikatnya. Apabila mendapatkan zonna wa akhwatuha, harus pula dibaca hingga maf'ul pertama dan juga maf'ul keduanya. Dan apabila mendapatkan syarat, harus pula hingga jawabnya. Nah, itu teman-teman ya. Karena ada sering itu dalam Al-Quran. Ada kan in syartiyah itu. Ya. Kita harus dibaca dengan jawabnya. Oke, next. Adapun hal ihwal wakof yang terbahas pada literatur utama adalah ada empat macam cara, yaitu A. Wakof ikhtibari, yaitu berhenti membaca. Ini wakaf ini wakaf berdasarkan ya apa namanya praktek bacaan kita dalam baca Al-Quran ya, berdasarkan kondisi kita baca Quran. Nanti kalau terkait maknanya itu nanti ada di akhir setelahnya. Oke, next. Wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas. Namun maksud dan tujuannya adalah untuk melatih atau menguji seorang murid bagaimana cara mewakafkan jika sewaktu-waktu ingin berhenti mendadak. Ya, ini ikhtibari dari kata ikhtabara itu kan artinya latihan ya. Jadi berhenti ya, khusus apa namanya kalau wakaf ini tentu butuh guru, butuh pembimbing ya, butuh guru yang mendampingi. Baik, next. B. Wakaf intizori, yaitu berhenti membaca untuk jam'ul qiraat atau mengumpulkan macam-macam wajah qiraat karena ragamnya riwayat. Ini hanya berlaku untuk pembaca Al-Quran yang belajar qiraat sab'a atau qiraat asyar. Nah, kalau ini intizori biasa dulu ketika saya strata 1 itu kita belajar qiraat ketika jam'ul qiraat misalnya. Dalam satu ayat itu ketika jam'ul qiraat membaca semua riwayat itu nanti biasanya diambil penggalan-penggalannya saja, penggalan-penggalan yang ikhtilaf, itu perbedaan qiraatnya. Nah, itu boleh karena wakaf intizari namanya ya. Hanya khusus untuk jam'ul qiraat saja. Baik. C. Wakaf iztirori, yaitu berhenti membaca karena terpaksa, misalnya kehabisan nafas, lupa, atau tidak mampu meneruskan bacaan dan yang semisalnya. Ya. Next. D. Wakaf ikhtiari, yaitu berhenti membaca untuk mengambil nafas yang memang disengaja. Tidak ada sebab-sebab seperti keadaan yang terjadi pada 3 macam wakaf di atas. Oke. Lanjut. Nah, ini wakaf yang kita pelajari sekarang ini wakaf ikhtiari ya, secara praktek. Next. Menurut penelitian mayoritas ulama, wakaf ikhtiari dibagi menjadi 5 tingkatan, yaitu 1. Wakaf tam. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang sempurna. Sedang menurut arti istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna dan tidak terkait dengan redaksi pembicaraan sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus diwakafkan atau baik untuk berhenti dan ibtidak memulai bacaan lagi pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Nah, termasuk pembahasan wakaf tam ini adalah ketika kita membaca Al-Quran, seyogianya seharusnya, bahkan utamanya kita membaca Al-Quran itu, jangan berhenti di satu ayat, yang ayat berikutnya, jangan berhenti di satu ayat, kemudian kita berhenti membaca Al-Quran, di ayat berikutnya itu masih ada hubungan makna. Makanya para ulama, kalau kita lihat mushaf standar Indonesia itu, banyak sekali kita menemukan wakaf lam ya, lam itu atau mamnu'ul waqfi itu di akhir ayat, di atas tulisan ayat itu, wakaf lam. Sering sekali kita menemukan. Itu para ulama ingin menyampaikan bahwa ayat berikutnya dengan ayat yang sedang kita baca itu masih memiliki ikatan makna, masih memiliki pembahasan yang sama. Sehingga para ulama ingin kalau bisa ketika kita membaca Quran, kemudian jangan berhenti, maksud berhenti adalah berhenti total ngajinya akan melanjut pada waktu yang berbeda misalnya. Itu jangan berhenti pada ayat itu, kalau bisa disempurnakan. Itulah manfaat atau faedah adanya ain, teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam mushaf itu ada ain di pojok itu. Ya, itu manfaatnya.
Karena ain itu sengaja dibuat oleh para ulama sebagai penggalan pembahasan, ya, penggalan pembahasan. Nah, itu tempat salah satu manfaatnya ain untuk menghindari apa namanya kesalahan atau kekeliruan kita dalam berhenti membaca Quran. Baik, itu wakaf tam ya. Next. 2. Wakof kafi. Menurut arti bahasa adalah wakof yang cukup. Sedang menurut arti istilah adalah wakof pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna. Akan tetapi masih ada kaitan makna suatu pembicaraan dengan redaksi pembicaraan sesudahnya. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus untuk wakof. Oleh sebab itu, untuk jenis tingkatan ini bagus untuk wakof atau baik untuk berhenti. Sedangkan ibtida atau memulai bacaan lagi cukup pada lanjutannya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Ya, itu boleh itu ya, wakaf kafi. Cukup, artinya kafi itu kan yang cukup. Baik. Terus? Yang ketiga, wakof hasan. Menurut arti bahasa adalah wakof yang baik. Sedang menurut arti istilah adalah wakof pada akhir kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna, akan tetapi masih ada kaitan dengan redaksi pembicaraan sesudahnya, baik dari segi lafaz maupun maknanya. Artinya, lafaz sesudahnya mungkin masih menjadi sifat atau badal atau ma'tuf atau semacamnya. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini hakikatnya sudah boleh diwakafkan, sebab makna redaksinya sudah dapat dipahami. Maka apabila wakaf di pertengahan ayat, untuk ibtidaknya atau memulai bacaan lagi, harus dari sebelumnya atau sebelumnya lagi. Artinya dari lafaz mana saja yang disyarat untuk ibtidak agar supaya tidak cacat makna. Namun, Ini terus. Namun apabila kebetulan wakaf di akhir ayat, tentu ibtidaknya cukup pada lanjutan sesudahnya, tidak usah mengulang dari sebelumnya. Mengingat adanya informasi hadis bahwa Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran pernah wakaf pada setiap akhir ayat. Namun apabila pembaca Al-Quran masih mempunyai nafas cukup, seyogyanya bacaan diwasolkan. Sebagai contoh membaca Alhamdulillah, wakaf, kemudian diulangi Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wakaf hasan. Ar-Rahmanir-Rahim, wakaf hasan. Malik Yaumiddin, wakaf tam. Nah, coba kita lihat redaksi 3 ayat ini ya. Seringnya bahkan mungkin beberapa imam atau dari kita membaca itu mewasalkan alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kenapa? Karena ayat ar-rahmanir rahim itu adalah sifat atau istilahnya itu lanjut sifat dari rabbil alamin ar-rahmanir rahim, itu masih sifat dari Allah ya. Makanya dia itu khofat atau jer ya. Kemudian Malik Yaumiddin itu masih sifat dari Allah. Ketika masuk kepada iyyaka na'budu, nah itu sudah konteks pembicaraan yang berbeda. Makanya dikatakan Malik Yaumiddin sebagai wakaf tam. Boleh berhenti di Ar-Rahmanir Rahim atau Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu wakaf hasan. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri itu berhenti pada akhir ayat. Oke, next. 4. Wakaf qobih. Menurut arti bahasa adalah wakaf yang jelek. Sedang menurut arti istilah adalah wakaf pada akhir kalam atau pembicaraan yang belum sempurna dan belum dapat dipahami. Oleh karena itu, untuk jenis tingkatan ini tidak boleh diwakafkan, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya kehabisan nafas atau ada kejadian mendadak apa saja yang mengharuskan untuk wakaf. Maka bila terpaksa wakaf, haruslah ibtidak dari sebelumnya atau sebelumnya lagi dari lafaz mana saja yang memenuhi syarat untuk ibtidak atau memulai bacaan, agar supaya tidak cacat makna. Sebagai misal, wakaf pada lafaz yang berbentuk fi'il tidak dengan fa'ilnya. Wakaf pada lafaz yang menunjukkan mubtada tidak dengan khobarnya. Wakaf pada lafaz yang menjadi mudhof tidak dengan mudhof ilaihnya. Wakaf pada lafaz yang menunjukkan fi'il syarat, amr, nahi, tamanni, istifham, kosam tidak dengan jawabnya. Nah, ini teman-teman ya. Wakaf itu. Inilah wakaf yang dilarang. Tapi ada juga tingkatan yang lebih parah lagi itu. Kalau ini wakaf qabli ini berhenti bukan karena kesengajaan, tapi karena dalam keadaan darurat, kehabisan nafas atau sesuatu yang mengharuskan kita untuk wakaf bukan karena sengaja.
Ada yang lebih parah lagi, yang kelimanya, coba lihat. Next. 5. Aqbahul waqfi. Wakaf yang paling jelek adalah jika mengakibatkan rusak makna dan maksud isi kandungan Al-Quran. Apabila pembaca mengetahui maknanya dan sengaja wakaf, haram hukumnya. Apalagi disertai i'tiqad dalam hati tentunya bisa menjadikan kufur, na'udzubillah. Sebagai contoh, aqbahul waqfi atau wakaf yang paling jelek misalnya membaca firman Allah, wa ma min ilah, artinya tidak ada Tuhan. Membaca firman Allah, innallaha la yahdi, artinya Allah tidak memberi petunjuk. Nah, inilah pentingnya kita sebagai ahlul Quran itu ya sedikit-sedikit belajar terkait ilmu alat ya, ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu bahasa Arab. Supaya jangan sampai salah di dalam mewakafkan. Itu teman-teman. Kalaupun kita tidak paham dalam ilmu waqfi wal ibtida, maka seharusnya seyogyanya, sepantasnya kita itu menanyakan kepada guru yang paham terkait ilmu waqfi wal ibtida. Nah, kenapa? Karena kalau salah berhenti, terlebih sengaja. Ini yang bahaya ini. Kalau sengaja, kemudian dia tahu itu salah, itu haram hukumnya, berdosa dia. Ya, seperti lafaz wa ma min ilahin illallah. Dia berhenti di wa ma min ilahin. Illallahnya nggak dilanjut. Ya, karena itu artinya tidak ada Tuhan. Sementara ada lanjutannya illallah. Itu tidak dia lanjutkan bacaan tersebut, itu hukumnya haram. Innallaha la yahdi, sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk. Kan ini kesalahan yang sangat fatal teman-teman ya. Ya, kalau kita salah dalam berhenti, terlebih kesalahan itu disengaja, maka hukumnya haram. Ya. Baik, bisa dibantu ya teman-teman yang lain untuk bantu membaca rumus-rumus wakaf. Ini rumus-rumus wakaf yang adalah rumus-rumus yang apa istilahnya itu? Inisiatif para ulama ya teman-teman, inisiatif para ulama. Tidak ada dari Rasulullah rumus-rumus wakaf ini, tidak ada. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada para sahabat ataupun para ulama yang setelahnya, kecuali para ulama-ulama dari kalangan apa namanya itu abad-abad ketiga, keempat hingga pertengahan ya, yang mulai merumuskan rumus-rumus wakaf ini. Baik, coba mungkin bisa bantu Mas Adit, rumus-rumus wakaf Mas Adit, boleh bantu? Di halaman ke-92. Oke. Rumus-rumus wakaf. Adapun rumus-rumus wakaf yang populer di dalam percetakan mushaf atau Al-Quran. Dari 5 tingkatan wakaf ikhtiyari tersebut adalah sebagaimana berikut. 1. Rumus wakaf mim, wakaf lazim. Al-wakful lazimu. Artinya harus wakaf pada lafaz yang di belakangnya ada tanda mim. Sebab jika diwasolkan dapat berubah makna. Misalnya membaca firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina kafaru wa yaquluna madza aradallahu bihadza matsalah. Dalam kurung mim yudillu bihi katsira. Bentar Mas Adit. Itu biasa kita temukan huruf mim kecil di atas kalimatnya. Nah, di atas masalah. Di atas lam itu, setelah lam itu di atasnya ada huruf mim kecil. Itu adalah tanda wakaf lazim. Lazim itu katanya harus. Lazim. Yang arti bahasa Arab itu harus. Jadi kita harus berhenti. Kenapa? Nah, itu sudah dikatakan tadi. Ya, itu bisa dapat merubah makna jika diwasolkan. Nah, oke, next. Apabila diwasolkan tentu akan terjadi kekacauan makna. Sebab lafaz yudillu akan dikira sebagai sifatnya. Masalan, berarti akan bermakna tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Yang dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkan sesat. Nah, itu. Nah, teman-teman ya. Apabila kita itu
sengaja melanjutkan bacaan, padahal para ulama sudah merumuskan wakaf lazim untuk berhenti, harus berhenti di situ. Itu oke. Next. 2. Rumus wakaf to. Wakaf mutlak. Al-waqful mutlaqu artinya diperbolehkan wakaf dan bagus ibtidak lanjutannya. 3. Rumus wakaf jim. Wakaf jaiz. Al-waqful jaizu artinya diperbolehkan wakaf dan juga diperbolehkan wasol. Terserah pembacanya, sebab maknanya sama bagus. Sebagai contoh, wama unzila min balik wakaf jaiz. Namun juga diperbolehkan wasol dengan wabil akhirati hum yuqinun. Sebab diatofkan dengan sebelumnya juga bagus. Oke, next, terus Mas. 4. Rumus wakaf za. Wakaf mujawaz. Al-waqful mujawaz artinya diperbolehkan wakaf, namun lebih bagus wasol. Rumus ini di sebagian cetakan mushaf ditulis dengan rumus soli. Al-waslu aula. Al-waslu aula. Misalnya membaca firman Allah, ulaikallazi annashtarawul hayatad dunya bil akhirah dalam kurung za fala yukhaffafu anhum. Surah Al-Baqarah ayat 86. Lafat la yukhaffafu adalah berbentuk fiil yang diperbolehkan untuk dijadikan permulaan kalam atau pembicaraan. Dan oleh karena itu, fala yukhaffafu sebagai jawab, maka lebih bagus diwasolkan. Dengan demikian, apabila di belakang suatu lafaz atau tanda huruf rumus za dan sola, maka masuk pada kriteria wakaf kafi. Ya. Terus. 5. Rumus wakaf sod. Murokkas daruroh. Al-waqful murokhasul lisoru roti. Artinya mengingat ayatnya panjang dan khawatir kehabisan napas, diperbolehkan wakaf pada kalam atau pembicaraan yang sudah sempurna atau mafhum, dan pembaca tidak usah ibtidak dari sebelumnya, akan tetapi pada lanjutannya. Misalnya ketika membaca Al-Quran mendapatkan firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 177, yakni kibalal masyriqi wal maghrib dalam kurung sod wal aqamas sholah wa qawa'ataz zakat. Padahal hakikatnya kalam sesudahnya masih ada hubungan makna. Oleh karena itu cetakan Al-Quran masa kini ada yang tidak mempergunakan rumus wakaf tersebut. Akan tetapi dengan rumus wakaf jim, namun ada juga yang tidak mempergunakan tanda rumus wakaf sama sekali. Misalnya mushaf cetakan Al-Madinah. Dengan demikian rumus wakaf sod ini termasuk pada kriteria wakaf kafi. Boleh dilanjut teman-teman. Mas Maulana Malik, boleh membantu membaca? Sekarang 6, Ustaz.
Ya. Rumus wakaf. Al-waqfu aula. Dalam kurung kola. Artinya diperbolehkan wasal atau wakaf. Namun lebih bagus wakaf. Dengan kata lain, bila diwasolkan kalam atau pembicaraan masih mafhum, namun bila diwakafkan akan lebih mafhum lagi. Sebagai contoh, kama amanas sufaha dalam kurung kola ala surah Al-Baqarah ayat 13. Maka rumus wakaf dalam kurung kola adalah masuk kategori wakaf tam. 7. Rumus wakaf lam. Sadid, nanti yang baca. Yang lain. Bentar. Ini siapa nih? Mbak Fauzia membaca. Ada nggak itu, Mbak Fauzia? Oke. Jadi yang lain siapa ini? Mbak Hafsah Al-Husna. Ada nggak orangnya? Mbak Hafsah Al-Husna. Boleh bantu membaca, monggo. Ada bukunya ya? Ya, Ustaz. Oke, monggo. Yang ketujuh, rumus wakaf lam. La waqfa fihi atau la nakif. Artinya, tidak wakaf di sini atau jangan wakaf pada, kecuali bila tanda ini dapat pada ayat. Sebab kalam atau pembicaraan belum sempurna dan masih ada hubungan dalam kalam sesudahnya baik dari segi lafaz maupun makna. Berarti wakaf di sini termasuk kategori wakaf lebih atau paling tinggi termasuk wakaf besar. Dan kata terpaksa wakaf di tengahnya terus mengulangi bacaan tidak dan sebelumnya atau sebelumnya. Sebagai contoh, Nabi tatawaffa humul malaikatu thayyibina yaquluna. Mengapa nulis wakaf if artinya lebih bagus wakaf daripada masuk. Dengan kata lain, membaca seyogyanya berusaha wakaf. Maka dari itu, mushaf standar Indonesia menggantikan wakaf tersebut dengan rumus wakaf qona sebagai contoh. Ketika membaca firman Allah, fa'antalaqo hatta surah Al-Kahfi ayat 77. Yang ke-9, rumus wakaf qaf la yuqafu alaihi khulasah ma qalahul ulama. Artinya, kesimpulan di antara wakaf adalah tidak mewakafkan padanya. Contoh ketika membaca firman Allah, ma fil ardi jami'a sumastawa, Al-Baqarah ayat 29. Yang ke-10, rumus wakaf kaf adzalik. Artinya, apabila lafaz yang di belakangnya ada tanda rumus wakaf demikian kaf berarti sama dengan tanda rumus wakaf sebelumnya, yakni apabila tempat sebelumnya mempergunakan tanda wakaf jim, maka berarti tempat yang mempergunakan tanda wakaf kaf adalah tanda rumus wakaf jim. Yang ke-11, rumus wakaf sin sakta. Artinya berhenti sejenak tanpa nafas selama 2 harokat. Adapun sakta di dalam Al-Quran menurut bacaan dari Imam Asim adalah terdapat di 4, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ke-12, rumus wakaf. Artinya sama dengan sakta, hanya saja lebih lama sedikit. Misalnya ketika membaca firman Allah, waghfir lana warhamna anta maulana, Al-Baqarah ayat 280. Namun rumus wakaf demikian hampir tidak dapat dijumpai pada terjemahan Al-Quran saat ini, sebab biasanya dihilangkan atau diganti dengan tanda rumus wakaf sholat.
Yang ke-13 rumus wakaf al-waqful mu'anaqah awil muraqabah. Artinya diperbolehkan wakaf pada salah satu yang ada tanda wakaf titik 3, misalnya ketika membaca firman Allah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab lafaz fi sebagai layak atau terkait makna dalam hal tersebut. Namun di lain pihak juga layak atau terkait makna dalam hal sudah. Maka itu agar tidak kacau makna, seyogyanya membaca Al-Quran ketika mewakafkan pada tanda titik 3 yang pertama, yakni pada la roiba, maka lafaz yang ada titik 3 tempat kedua diwasalkan. Sebaliknya apabila pembaca Al-Quran mewakafkan pada titik 3 tempat kedua, yakni pada fi, maka lafaz sebelum titik 3 tempat pertama diwasalkan dengan lafaz sesudahnya fihi. Yang ke-14 rumus wakaf ha, gambar hati atau daun waru. Artinya lafaz yang di belakangnya ada tanda rumus wakaf tersebut untuk selain al-kufiyun, yakni Imam 7 selain Imam Asim, Hamzah dan Al-Kisai, menganggap sebagian ayat artinya Imam Nabi, Al-Qadir, Al-Amr dan Al-Amir tentangnya ada tanda wakaf ha adalah sebagai ayat. Oke, Dengan kata lain, bentar Mbak Hafsah, bentar. Nah ini penting teman-teman ya. Mungkin sering kita melihat ketika kita membaca Al-Quran, ada tanda gambar hati atau daun waru ini pada satu kalimat tertentu, ya. Misalnya di surah Al-Fatihah ya, saya ada mushaf ini. Nah, kalau bacaan kita, mazhab Syafi'i itu kan dalam Al-Fatihah menjadikan basmalah itu sebagai ayat pertama. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Sehingga siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu satu ayat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab yang lain ya, ada yang menjadikan basmalah itu bukan sebagai ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi ayat pertamanya itu adalah alhamdulillahirabbil alamin. Misalnya mazhab Imam Malik ya kalau nggak salah ya. Maka termasuk mazhabnya Ahmad bin Hanbal teman-teman. Makanya teman-teman yang dari Saudi itu biasanya mereka nggak membaca basmalah secara jahar, mereka membaca sir dalam membaca Al-Fatihah dalam salat misalnya. Maka pada ayat ke-6-nya itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat ke-6. Setelah 'alaihim itu sering kita menemukan ada tanda gambar hati atau daun waru. Itu menandakan bahwa ada ikhtilaf para ulama di dalam menghitung ayat pada ayat tersebut, atau ada yang menjadikan ayat tersebut sebagai ayat yang berbeda gitu. Nah, itu manfaat dari daun waru itu. Nah, ini sering kita temukan ya teman-teman ya, di beberapa ayat dalam Al-Qur'an itu ada ya. Tanda daun waru tersebut sebagai perhitungan yang berbeda di dalam ilmu adil ai. Jadi ada namanya ilmu adil ai, ilmu menghitung ayat. Nah, ini juga salah satu ilmu yang penting teman-teman ya, ilmu adil ai ini. Makanya perhitungan ayat itu berbeda. Ada mazhab Kufi misalnya sekian, 2300 sekian, ada mazhab Basri 2300 sekian ya. Itu kan ada ikhtilaf perbedaan-perbedaan dalam hitungan ayat Al-Qur'an. Nah, itu teman-teman ya. Nah, itu manfaat dari rumus wakaf daun waru itu ya. Oke, next. Dilanjut, boleh? dengan kata lain, Al-Kufiyun, Syu'bah dan Abbas, Hamzah dan Al-Kisai menganggap bahwa lafaz yang di belakangnya ada tanda wakaf bukan sebagai ayat. Nah, Keterangan maka dari itu untuk riwayat Habs tanda wakafnya adalah bukan ayat. Misalnya pada firman Allah pada surah Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Dengan demikian ayat ini oleh Imam Nafi CS dihitung sebagai ayat 6 surah Al-Fatihah, bukan ayat 7 sebagai CS. Sebab menurut mereka basmalah sebagai ayat pertama. nah itu kan Catatan, perhitungannya itu. Terus next. catatan wakaf pada ayat ini. Hukum wakaf pada ayat setiap ayat adalah sunnah. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat
Salam bahwa Nabi Muhammad SAW apabila membaca Al-Quran wakaf pada setiap ayat itu tidak lagi pada lanjutannya, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Al-Mustadrak ala Suhaimi juz 3 halaman 44 dan Al-Habib sebagai sahih di mana redaksinya sebagai Inna Nabiyya karena yang qira'atuhu ayat Alhamdulillah alamin summa yaqulu ar-rahmanir rahim summa yaqulu sesungguhnya Nabi SAW ketika membaca Al-Quran wakaf ayat demi ayat wakaf. Dengan demikian wakafkan pada setiap ayat adalah diperbolehkan dalam mutlak tanpa mempertimbangkan makna dan tidaknya tidak perlu mengulang dari sebelumnya. Oke. Namun menurut ulama Terus. Namun menurut ulama ahli wakaf pengertian hadis tersebut mempunyai hukum menjawaz, yakni boleh wakaf, boleh tidak. Artinya apabila kalam atau pembicaraan belum sempurna atau masih mempunyai ta'alluq lafzi, ada kaitan lafaz dengan lafaz sesudahnya akan lebih baik diwasalkan. Seperti banyak terdapat pada ayat-ayat pendek. Dengan demikian, apabila wakaf pada ayat yang maknanya masih membutuhkan untuk diulangi dan tidaknya, tentu lebih baik diulangi. Walhasil, ketahuilah bahwa wakaf di akhir ayat adalah sebuah kelonggaran bagi pembaca Al-Quran. Sedang yang tidak diperbolehkan berarti membaca adalah putus bacaan, yakni berpaling dari membaca Al-Quran. Catatan: rumus wakaf mim harus wakaf mandek atau bahasa Jawa. Rumus wakaf lam jangan wakaf atau berarti lanjut kecuali tanda tersebut di akhir ayat. Bila di tengah ayat harus mengulangi ibtidah dari sebelumnya atau sebelumnya lagi agar tidak tercemar. Rumus wakaf titik 3 diperbolehkan wakaf pada salah satu yang ada tanda wakaf titik 3. Selain rumus wakaf lam, mim, dan titik 3 boleh wakaf dan boleh wasol. Wakaf mengambil nafas di tengah nafas atau sesukanya serta ketidakjelasan antara wakaf dan wasol. Kemudian lihat halaman 208 sampai 208. Oke, ya. Oke, ini teman-teman ya tentang pembahasan wakaf. Nah, coba lihat catatan kaki yang ke-122. Di situ para ulama juga terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat terkait berhenti atau wakaf pada akhir ayat yang masih memiliki keterkaitan makna dengan ayat berikutnya. Ya. Contoh misalnya, apalagi terlebih ayat tempat berhenti tersebut, kita berhenti, kemudian yang ayat berikutnya, ketika berhenti, maka itu ada kerancuan makna. Ya, coba lihat ya. Adapun wakaf pada akhir ayat yang berakibat pada rancunya makna yang dimaksud, menurut Atiyah Qabil Nasr dalam kitabnya Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid, ini salah satu kitab yang fenomenal teman-teman ya, yang banyak dirujuk oleh para ulama yang belakangan ya. Ini teman-teman boleh nanti lihat di internet itu sudah ada PDF-nya kalau nggak salah ya. Menjelaskan bahwa wakaf pada akhir ayat seperti semisal fawailul lil musallin dalam surah Al-Maun itu, oleh beberapa ulama, oleh kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama, dilarang wakaf padanya, akan tetapi harus diwasalkan. Ya, jadi harus disambung. Coba kita lihat. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi ayat setelahnya itu menjelaskan siapakah musallin yang celaka itu, ya? Atau siapakah musallin, orang-orang yang mendirikan salat yang dikatakan sebagai yang celaka atau menjadi penghuni neraka wail. Maka oleh para ulama yang pertama dikatakan dilarang wakaf. Kenapa? Karena ada penjelasan setelahnya yang harus disampaikan, yaitu alladzina hum fi shalatihim. Nah, itu. Kemudian pendapat kedua, boleh wakaf padanya dan ibtidah pada awal ayat sesudahnya. Nah, ini mereka mengambil dasar hadis Nabi Muhammad SAW
ketika Rasulullah membaca Al-Quran berhenti pada akhir ayat. Boleh. Nah, yang nggak boleh itu kalau berhenti di fawailul lil musallin, kemudian sadaqallahul azim, berhenti baca Quran. Nah, ini yang nggak boleh, teman-teman ya. Kemudian pendapat ketiga, boleh wakaf padanya dan dilarang ibtidah pada awal ayat sesudahnya. Tapi harus mengulangi dari awal ayat yang tadi lagi. Misalnya, ya, nggak di Al-Quran misalnya ya. Wah, saya coba baca ya. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين. Misalnya saya menyambung ayat ketiga dengan ayat keempat, saya wasal. Kemudian saya berhenti pada fawailul lil musallin di ayat keempat. Maka menurut pendapat yang ketiga, pendapat yang ketiga harus mulai lagi dari fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an shalatihim sahun. Nah, ini teman-teman, untuk pendapat yang ketiga ya. Jadi dilarang mutlak berhenti di fawailul lil musallin dan mengibtidah pada ayat setelahnya. Boleh berhenti tapi dimulai dari fawailul lil musallin lagi. Nah, ini untuk pendapat yang ketiga. Itu ada 3 pendapat terkait itu. Teman-teman ya. Padahal Rasulullah sendiri mencontohkan bacaannya itu adalah berhenti pada setiap akhir ayat. Tapi ada perdebatan para ulama menimbang terkait makna atau penafsiran yang ada pada ayat tersebut. Itu teman-teman ya. Saya punya mushaf ini. Kalau rumus-rumus yang tadi ya, seperti waqfah misalnya, kemudian if, kemudian kaf, kemudian waqaf to, ya, zai, itu sudah bahkan mungkin sudah kita tidak temukan lagi, sangat susah ditemukan di dalam Al-Quran, sudah nggak dipakai. Misalnya di standar mushaf Indonesia, saya punya mushaf standar Indonesia yang punya Kemenak ini, ya, jadi dari Kemenak, dari agama. Ini yang terakhir, yang terbaru ya, mushaf terbaru yang saya punya ini. Di sini wakafnya ya tinggal qola, kemudian wakaf sholat, kemudian wakaf lam, wakaf jim, wakaf mim, tinggal itu saja. Selebihnya sudah ada. Ya. Kalau mushaf dari Bombay, ada mushaf Bombay itu mushaf yang pojokan, tetapi dia bukan mushaf pojok. Mushaf Bombay itu adalah mushaf yang tulisannya besar-besar gitu. Mushaf tahun 2000-an awal, kalau yang kelahirannya tahun 90-an itu pasti ketemu ya mushaf-mushaf itu. Mushaf yang nggak pojokan, dia nggak pojok, ayatnya bukan di pojok bawah akhir ayatnya ya. Nah, itu mushaf dari Bombay itu kadang kita temukan dia ada wakaf-wakaf yang kayak zai, kemudian o dan sebagainya. Sementara mushaf yang saya punya dari Karachi ini mushaf Karachi, mushaf Pakistan, itu masih ada dia kayak o, itu masih ada. O, kemudian kif masih ada juga. Kemudian apa lagi nih yang masih ada nih? Ya, teman-teman ya. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah itulah kreasi para ulama yang harus kita apresiasi, kreasi para ulama, ijtihad para ulama yang sangat membantu kita di dalam membaca Al-Quran. Terlebih kita yang tidak memiliki dasar ilmu alat untuk mengetahui wakaf ibtidah dengan sendiri. Nah, itulah ya teman-teman ya pentingnya. Maka harapan saya teman-teman tuh kalau bisa punya mushaf standar Indonesia. Nah, karena mushaf standar Indonesia itu dia wakafnya nggak terlalu jauh-jauh ayatnya. Ya pendek-pendek wakaf, pendek-pendek wakaf. Karena para ulama di lajnah itu paham betul kalau orang Indonesia itu mungkin nafasnya pendek-pendek, nggak kayak orang Arab. Ya, kalau kita lihat mushaf Saudi ini, ya ini mushaf Saudi, ya itu masya Allah ya teman-teman ya, wakafnya itu jarang sekali. Bahkan dalam satu ayat itu panjang nggak ada wakaf. Ya, nah, kalau kita nggak sampai nafasnya putus,
Itu karena kita ini orang Indonesia ini pendek-pendek nafas. Jadi teman-teman ya, untuk wakaf dan ibtida yang kita pelajari hari ini, silahkan untuk lebih lanjut teman-teman kembangkan ilmu wakful ibtida ini. Bahkan saya punya dosen di S3 dulu itu, namanya Dr. Fahrul Rozi. Beliau orang lajnah, orang pakar di bidang wakaf ibtida. Jadi disertasi beliau itu meneliti terkait wakaf ibtida. Jadi beliau sangat paham betul seluk-beluk terkait ilmu wakfi wal ibtida. Nah, itu mungkin teman-teman ada yang berminat ingin mengikuti jejak beliau, mendalami ilmu wakfi wal ibtida, silahkan. Itu penting sekali ya, teman-teman ya. Karena termasuk ilmu yang langka juga ya, yang betul-betul paham terkait wakaf ibtida itu di Indonesia itu langka, jarang sekali ya, jarang sekali. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait al-waqf wal ibtida, silakan. Kita mau diskusikan atau mungkin ada yang mau menambahkan, pernah baca satu literatur tertentu atau pernah diskusi dengan salah satu gurunya atau pernah mendengar guru-gurunya, boleh disampaikan di sini. Ya, ini ruang terbuka untuk diskusi. Monggo teman-teman ya. Ustadz, Afwan mau tanya. Oke, monggo. Kalau misalkan nih Ustadz kayak orang awam ya yang belum paham mengenai wakaf ibtida itu, terus dia berhenti di wakaf lam, yang di wakaf lam itu dia nggak boleh berhenti kan ya dari segi hukumnya tadi. Jadi kan harus wasol. Nah tapi misalnya dia apa namanya mau berhenti tuh, dan dia berhenti, tapi dia mau ibtida tuh bingung dari mana. Jadi menurut prasangka dia aja mulainya dari mananya gitu. Itu gimana Ustadz hukumnya? Ya, ya mau gimana lagi orang awam ketika mereka nggak ada tempat untuk bertanya, ya diperbolehkan saja, namanya juga orang awam. Itu mbak-mbak ya, apa katanya? Apa kata dalam Al-Quran itu? Allah tidak akan menghukum satu kaum sampai diutus para rasul. Nah, kalau orang awam yang mereka nggak ada tempat bertanya dalam keadaan darurat, mereka nggak paham terkait ilmu wakfi wal ibtida, ya mau nggak mau mereka, kita nggak bisa komentar apa-apa. Kalau teman-teman menemukan, maka disampaikan. Nah itu, silakan saja. Karena mereka nggak paham kalau rumus wakaf lam itu adalah mamnu'ul waqfi, tidak dilarang berhenti ya. Nah, ya boleh-boleh saja karena mereka nggak mengetahui, kan itu. Tidak ada hukum bagi orang yang tidak mengetahui, kan gitu kan. Gitu, Mbak. Nah, ya, baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Nah, ini catatan teman-teman ya. Salah satu juga yang sering saya temukan, orang itu berhenti pada lafaz qala dan illah. Misalnya di surah Al-Asr itu, ya. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, ini. Itu sudah sangat lumrah sekali kita temukan orang-orang yang berhenti di illah. Saya sudah mendengarkan penjelasan beberapa ahli Quran ya, para ulama Al-Quran yang mereka secara sanad riwayat bacaannya itu bertalaqi musyafahah kepada para kibarul ulama di Mesir dan di Saudi. Mereka mengatakan itu adalah kebiasaan yang buruk yang nggak boleh diulangi, nggak boleh dilestarikan itu. Illa, itu jadi ilah ya. Saya juga itu, misalnya. Di surah misalnya Al-Baqarah itu. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu. Kata beliau-beliau ahli Quran kurang bagus. Bukan berarti dilarang mutlak, tapi kurang bagus secara makna.
Kalau bisa, lengkapi sedikit ke kalimat depannya apabila itu ada keterkaitan makna dengan kalimat tersebut. Nah itu teman-teman. Ini yang sering ya. Bahkan saya juga sering dinasihatin oleh beberapa guru kami bahwa itu salah satu kebiasaan kita berhenti di tempat seperti itu kurang bagus. Nah, itu teman-teman. Karena itulah ya, sebagai seorang sarjana Al-Qur'an teman-teman ya, itu penting sekali. Ketika kita dituntut untuk menguasai ilmu tajwid dan ilmu waqfi wal ibtida supaya mencerahkan masyarakat. Nah, kalau bahasanya penulis buku metode Misro ini, pintu taubat masih terbuka. Jadi teman-teman yang mungkin yang selama ini belum paham betul terkait ilmu tajwid, terkait ilmu waqfi wal ibtida, pintu taubat masih terbuka untuk kita belajar. Jadi teman-teman ya. Ya harapan kami teman-teman di tempat tinggalnya dimanapun itu, ya tolong dikembangkan ilmunya. Maksud saya adalah dibaca literatur-literatur yang terkait ilmu yang terkait ini ya, ilmu waqfi ibtida, kemudian ilmu apa namanya, ilmu tajwid dan sebagainya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman, yang mau didiskusikan? Baik, kalau memang nggak ada, ya udah kita cukupkan ya. Jika semakin sore, mungkin teman-teman yang bagian Indonesia Timur sudah mulai sholat maghrib di sana. Bukan Indonesia Timur saja, kalau Timur sudah masuk Isya kayaknya, Indonesia Timur ya. Indonesia Tengah mungkin sudah masuk maghrib. Nggak tahu ini yang bagian Kalimantan, kemudian Sulawesi ini udah masuk maghrib nih ya. Kalau kita yang di bagian Indonesia Barat ini, bagian Jakarta, Bogor, Cirebon dan kawan-kawan itu, ya maghribnya masih 1 jaman lebih lagi. Baik. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, insya Allah nanti mungkin ini apa lagi pembahasan yang akan kita bahas apa lagi? Kita akan coba baca yang musykilatul kalimat itu, karena ada beberapa pembahasan di musykilatul kalimat yang tidak kita temukan di dalam pembahasan tajwidnya. Seperti misalnya sifar mustadir, sifar mustatil, ya. Bagaimana membaca apa namanya itu ayat yang terjadi proses bacaan iltiqa'us sakinain dan sebagainya. Itu kita akan coba baca sedikit-sedikit di musykilatul kalimat. Kalau musykilatul kalimat ini sekedar sebagai yang mungkin orang awam nggak paham kenapa kok dibaca seperti ini, kenapa dibaca seperti ini. Kenapa ulaika itu padahal setelah hamzah ada wawunya, kenapa dibaca pendek gitu, nggak dibaca panjang. Nah, itu kan dia ada di musykilatul kalimat. Oke. Baik, untuk hari ini kita cukupkan teman-teman ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita lanjutkan diskusi. Kalau mungkin ada yang bertanyakan di grup, nanti mungkin ada yang luput bertanya di kelas, silahkan disampaikan di grup. Kita akan diskusi bersama. Kita tutup ya. Kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca doa kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya. Wabarakatuh, Ustaz. Ustaz Adit, jam berapa lagi kita ini? Pada maghrib, pada isya? Isa jam 7 PKM. PR-nya jangan lupa teman-teman. Teman-teman. Ayo teman-teman.